You are the cherry on top, the apple of my eye. You have me at hello, and I'll never say goodbye. You're a diamond. Perkenalkan, nama saya Bella Cantika Putri, NIM A1C318024 dari Prodi Pendidikan Fisika Reguler A 2018. Pada video kali ini, saya akan menyampaikan materi mengenai keterampilan mengajar mengelola kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar hari ini? Apakah baik semua? Baik. Tolong ketua kelas disiapkan dulu ya dan dipimpin doanya. Bu, semuanya siap. Doa mulai. Selesai. Oke anak-anak, kita absen dulu ya. Baby, Saya Bu. Kiswanti, Hadir Bu. Riki. Ada Bu. Oke, semuanya hadir ya. Anak-anak, apa kalian sudah siap untuk belajar fisika hari ini? Siap Bu. Ya Bu. Nah sekarang kalau semuanya udah siap, semua buku yang tidak berkaitan dengan pelajaran fisika tolong disingkirkan dulu ya. Terus HP-nya juga disimpan dan di silent. Jangan sampai pas pelajaran nanti HP-nya bunyi. Nanti ibu ambil loh HP-nya. Jadi kita mulai pelajaran pada pagi hari ini ya. Kemarin kan ibu sudah memberi tugas untuk merangkum materi hukum Newton. Sudah pada dikerjakan semua belum? Sudah Bu. Ada yang belum? Itu lah Bu. Yang di ujung itu lah Bu. Kiswanti, kamu belum mengerjakan ya? Belum Bu. Kenapa belum mengerjakan nak? Ketinggalan Bu. Iya, lain kali jangan lupa ya nak ya. Nah, jadi kamu sekarang maju ke depan, kamu kerjakan tugasnya. Iya Bu. Oke anak-anak, jadi sekarang kita akan belajar tentang hukum Newton. Nah, sebelum kita mempelajari hukum Newton, kita terlebih dahulu mengetahui tentang gaya. Jadi, gaya itu adalah tarikan atau dorongan yang terjadi terhadap suatu benda. Gaya bisa menyebabkan perubahan posisi, gerak, atau perubahan bentuk pada benda. Nah, untuk melakukan sebuah gaya diperlukan usaha atau tenaga, yang mana semakin besar gaya yang hendak dilakukan, maka semakin besar pula usaha atau tenaga yang harus dikeluarkan. Selanjutnya, konsep gaya ini pertama kali diselidiki oleh ilmuwan Inggris yang bernama Isaac Newton. Selanjutnya yaitu hukum 1 Newton, hukum 2 Newton, dan hukum 3 Newton. Nah, hukum 1 Newton ini berbunyi tentang sebuah benda yang bergerak dengan kecepatan tetap akan terus bergerak dengan kecepatan tersebut kecuali ada gaya resultan bekerja pada benda itu. Dan jika sebuah benda dalam keadaan diam, benda tersebut tetap diam kecuali ada gaya resultan yang bekerja pada benda itu, yang mana rumusnya yaitu sigma F sama dengan 0. Selanjutnya yaitu hukum 2 Newton, yang mana yaitu percepatan yang dihasilkan oleh resultan gaya yang bekerja pada satu benda berbanding lurus dengan resultan gaya dan berbanding terbalik dengan massa benda. Contohnya ketika kita mendorong meja bermassa kecil dan meja bermassa besar, percepatannya itu lebih besar pada meja bermassa kecil sehingga lebih cepat sampai tujuan. Ibu, Iya, baby? saya izin permisi ke toilet ya Bu. Iya, tapi jangan lama-lama ya, nak. Iya Bu. Selanjutnya yaitu hukum 3 Newton, yang mana ini adalah hukum aksi-reaksi. Dengan rumusnya yaitu F aksi sama dengan min F reaksi. Contohnya yaitu sebuah benda dengan berat yang berada di atas meja, maka meja akan memberikan reaksi gaya normal N, sehingga N sama dengan W dengan arah gaya saling berlawanan. Nah, selanjutnya kita bagi kelompok ya. Kita akan mengidentifikasi apa saja jenis-jenis gaya. Nah, Ibu bagi kelompoknya ya. Iya Bu. Oke, Kiswanti sama Baby dan Riki sendiri ya. Baik Bu. Iya Bu. Oke. Nah, jadi tugas kalian itu adalah mencari apa saja jenis-jenis gaya beserta contohnya dalam kehidupan sehari-hari. Iya, anak-anak, jadi tadi kan sudah Ibu bentuk kelompok ya. Jadi sekarang kalian maju dan kalian jelaskan. Iya, perwakilan kelompok 1. Coba Baby. Saya Bu. Ya.
Gaya itu ada 3, Bu. Yang pertama gaya normal, kedua gaya sentripetal, yang ketiga gaya gesek, Bu. Disampaikan oleh Baby tadi, jenis-jenis gaya itu ada gaya normal, ada gaya sentripetal, dan gaya gesek. Nah, gaya normal ini merupakan gaya yang dialami suatu benda pada keadaan apapun dan arah gayanya tegak lurus dengan bidang. Ada 3 jenis gaya normal, yaitu pada bidang datar, pada bidang vertikal, dan pada bidang miring. Nah, selanjutnya itu gaya sentripetal adalah gaya yang arahnya tegak lurus vektor kecepatan dengan arah menuju pusat lingkaran. Nah, gaya sentripetal ini memiliki besar yang sebanding dengan kuadrat kecepatan linear atau tangensial suatu benda dan berbanding terbalik dengan jari-jari lintasan. Contohnya yaitu ketika kita melihat benda berputar, misalnya bola yang diikatkan ke ujung tali diputarkan secara horizontal, maka gaya sentripetal akan membuat bola terus ditarik ke arah pusat sehingga bergerak secara melipat. Riki, kamu kenapa? Saya lihat dari tadi kamu tidak memperhatikan waktu saya menjelaskan. Enggak, Bu. Bu, main HP, Bu! Main HP, Bu! Udah diam-diam. Oh, kamu main HP ya? Sini HP-nya sama ibu. Ibu ambil aja. Nanti temuin saya ya di ruang guru. Iya, Bu. Syukurin. Selanjutnya yaitu gaya gesek adalah gaya yang berlawanan arah dengan arah gerak benda. Yaitu gaya ini terjadi karena sentuhan benda dengan bidang lintasan akan membuat gesekan antara keduanya saat benda akan mulai bergerak hingga benda bergerak. Selanjutnya yang terakhir yaitu penerapan hukum-hukum Newton. Yang mana penerapannya yaitu pada katrol, pada bidang miring, pada lift, dan pada benda yang berada pada bidang horizontal. Oke anak-anak, jadi itu tadi materi tentang hukum Newton. Jadi kalian sudah memahami apa itu hukum Newton dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari ya. Nah, jadi kita cukupkan materi kita sampai di sini. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih, Terima Bu. kasih Bu.